Halo sedulur, ketemu lagi di Kolase Konstitusi. Mungkin pendengar Kolase nih kaget gitu. Kok kenapa tiba-tiba jadi anak muda gini kan? Dan ini memang kita sengaja gitu bikin segmen anak muda yang tentunya ngobrolin soal berkaitan dengan game dan lain-lain lah. Pokoknya kita ngobrol santai gitu. Dan saya nggak sendirian di sini, ada dua kerabat saya, teman saya. Nanti ada Dani, ada Iksan. Nanti bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi sebelum ke sana, saya sedikit info. Ini saya sudah swab dan teman-teman, jadi izin melepas dulu. Nah, kita di sini akan ngobrolin soal berkaitan dengan game. Mungkin nanti nyerempet-nyerempet soal cerita-cerita yang menarik berkaitan dengan sejarah, politik dan lain-lain gitu ya. Nah, langsung saja mungkin di sini ada Dani, ada Iksan. Mungkin memperkenalkan diri dulu dari misalkan hobinya apa, kegiatannya apa setiap hari gitu. Mungkin dari Dani dulu deh. Hai, namaku Dani Susangko Aji. Biasanya dipanggil Dani. Hobiku kalau nggak main game, baca buku. Baca buku, wih keren. Ini bukunya udah tebel banget guys. Terus sebelah ini. Hai, halo teman-teman. Namaku Muhammad Iksan. Sekarang keseharian sebagai peneliti nih, stafnya Mas Arief. Di mana? Di Indonesia Parliamentary Center. Oke, nanti bisa sedikit cerita ya, neliti apaan gitu, sampai mau jadi peneliti gitu ya. Nah, kita nggak mau berat-berat gitu, mungkin kita ngobrolin yang di sekitar kita gitu. Mungkin Dani ya, katanya tadi hobinya soal apa? Ngegame ya? Ngegame, baca buku. Apanya yang menarik main game atau baca buku gitu? Kalau menurutku nggak menarik sih. Menurutmu kenapa kok mau gitu? Apa hobi main game gitu? Gimana ya? Yang pertama, ya karena menurutku sih sama tujuannya tuh, kan game tuh entertainment nih. Hiburan gitu ya? Sama aja sebenarnya kan kayak nonton film. Oke. Cuma kan bedanya kita bisa interaksi gitu di dunia game. Oke, kalau game sekarang, game online kan interaksi gitu ya. Nah, Terus? Ya dan menurutku tuh game justru lebih leluasa kalau misalnya mau disambungin ke sejarah dan hal lainnya, apa folklore gitu-gitu. Iya. Oh gitu. Kan ada kesan nih kalau orang main game, ya benar nggak San? Kayak orang tua ngeliat nih anak kerjanya main game, ngabisin waktu, ngabisin duit gitu, kuota gitu. Kalau menurut Dani sendiri tuh gimana sih? Kalau ada orang kesan kayak gitu? Mengantisipasinya tuh gimana sih? Atau mungkin Dani punya perspektif sendiri gitu, main game sebenarnya nggak kayak gitu amat gitu loh, ngabisin duit, ngabisin waktu gitu. Sebenarnya ini tergantung sih. Game itu kan ada satu yang kompetitif ya. Yang kompetitif kan biasa orang itu main game untuk entertainment. Dan kan kalau kompetitif itu karena memang sifatnya itu butuh skill yang tinggi kan. Bener banget. Iya. Otomatis waktu yang diluangkan untuk game itu lebih banyak. Oke. Karena tidak hanya game yang didesain untuk high skill cap, tapi juga orangnya makin lama kan makin jago. Jadi secara otomatis untuk pemainnya sendiri harus terus mengimprove skillnya kan. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk game online kompetitif tuh lebih trade off sih. Trade off gimana tuh? Jadi kayak misalnya SMA mau santai dulu gitu. Iya. Jadi yang game kompetitif itu kan biasanya populer ya. Ya, bisa dijadikan untuk sumber uang. Oke. Berarti nggak sekedar kayak kita ngabisin duit ya, tapi si Dani ini malah dapat duit dari situ. Bener banget itu Mas. Oh ya, kalau menurut lu gimana sih? Kalau pengalamanku sih di game ya, selain tadi dibilang Dani ada jalur kompetitif, aku sih pernah punya pengalaman memperdagangkan item game.
Kayak jual apa tuh kalau item gamenya yang Dulu waktu SMP itu kita pernah main game online, jualin pedang online, Mas. Oh, gue pernah denger sih kayak Dota gitu ya. Dota bisa, ada juga beberapa game lokal ya. Itu ada beberapa sih. Memang game itu pada suatu titik dia bisa menghasilkan uang sendiri, Mas. Oke. Jadi selain ngedagangin item, kita juga bisa ngedagangin akun. Kalau itu ada yang mau tuh, maksudnya dibeli gitu berapa? Ada, Mas. Ada sih. Pengalamannya Dani pernah jual-jual kayak gitu nggak? Maksudnya? Kalau saya enggak. Enggak, lebih ke gimana tuh kalau? Kalau saya sih mikirnya ini kan kayak saya sendiri nggak main game kompetitif ya. Oke. Lebih ke game biasanya tuh story driven single player biasanya. Oh, biasanya kalau main gamenya apa tuh kalau Dani? Kalau nggak post apokaliptik, itu survival horror gitu. Oke. Survival horror, terus apa yang kayak game-game tembak-tembakan gitu atau cerita-cerita kayak gitu? Left 4 Dead. Itu biasanya ini sih justru yang lebih ke Perang Dunia 2. Oh, kayak ini ya, apa namanya? Mortal Kombat ya? Enggak lah, itu nggak perang kali. Mortal Kombat kuno banget dulu main apa namanya PS1 Metal Slug. Metal Slug. Oh iya. Yang apa namanya yang apa 3D ya Metal Slug. Nah itu apa namanya kalau Modern Warfare gitu ya kalau Modern Warfare. Ya gitu ya. Gue sih nggak pernah main game gitu. Maksudnya nggak sering kayak anak-anak zaman sekarang. Tapi biasanya kalau di game-game itu ada kayak ininya nggak sih? Maksudnya nilai-nilai apa gitu yang kita dapetin gitu? Menurut lu San ada nggak? Iya kalau pengalaman sih tadi komunikasi ya dengan teman-teman lain. Terus ada juga beberapa game sih makin kesini makin ini ya apa namanya? Makin ngebawa story sendiri. Misal sekarang nih aku masih aktif mainkan game yang basisnya adalah build up kastil. Terus membangun komunitas, membangun aliansi dan lain sebagainya. Oh, banyak nilai juga sih sebenarnya. Kayak bangun ini ya negara gitu ya. Bangun negara gitu. Jadi namanya apa sih itu gamenya? Clash of Clans ya? Sejenis itu. Ada juga beberapa seperti Rise of Kingdom sama Infinity Kingdom. Itu masih aktif sih sampai sekarang. Aku mainin. Kalau Dani main kayak gitu nggak sih? Maksudnya yang kayak Iksan tuh? Familiar sih dengan ya? itu cuman nggak terlalu ini ya, bukan genre lu lah ya. Iya. Tapi tadi kalau mungkin bisa cerita tuh genre lu soal apa namanya tadi horor atau apa tuh survival dan lain-lain gitu. Kira-kira apa sih yang lu dapetin dari situ gitu? Kalau itu sih yang game yang saya mainin tuh itu basisnya dari novel. Jadi game itu yang saya bilang tadi bisa juga dari novel itu jadi kadang-kadang perusahaan bisa milih mau ke movie mau diadaptasi ke movie atau ke game gitu. Gue inget sih yang kayak apa namanya Harry Potter dulu kan dia novel juga tuh terus akhirnya film terus akhirnya ada gamenya juga tuh kayak gitu juga ya maksudnya dari awal situ ya. Tapi yang novel yang tadi itu apa tuh ceritanya soal apa sih? Ceritanya tentang ya apa post apokaliptik jadi itu kayak gimana setelah perang nuklir gitu. Wih seru. Perang nuklir gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya misalnya itu kan yang saya main itu namanya Metro. Jadi itu berdasarkan novel autor tapi orang Rusia. Oh, itu ceritanya latar belakangnya di Rusia gitu ya? Iya, jadi latar belakangnya di Moskow. Oh, Moskow. Oke. Seru sih. Jadi kalau di dunianya itu Soviet nggak pecah. Soviet masih ada gitu. Di gamenya itu ya? Di gamenya itu. Terus awalnya tuh pokoknya ada dua negara puppet country gitu. Terus ya kan satunya disuplai sama Soviet, satu lagi sama Amerika kan. Ya pokoknya long story short, mereka ini adu misil. Terus semuanya jadi satu bumi itu radioaktif semua. Jadi orang-orang tuh harus survival di bawah tanah itu di metro itu kan kalau di luar negeri kan ada. Iya ada. Stasiun kereta bawah tanah. Iya kayak gorong-gorong ya San ya.
Iya. Oke, berarti apa namanya latar belakangnya memang lagi perang dunia kedua gitu ya? Dunia ketiga. Oh, dunia ketiga malah ya? Oh iya, dua kan nggak ada nuklir ya? Oke. Terus akhirnya ujung dari game itu gimana tuh? Ya, jadi itu latarnya kita sebagai satu orang, namanya Artyom itu ini aja apa? Gimana melihat dunianya gitu. Jadi kadang ada orang jahat kan yang greedy karena apa supply kan menipis kan. Di luar radioaktif terus banyak mutan. Oke. Mutan harus apa menjaga keamanan diri sendiri kan. Cuman ada juga bandit-bandit yang suka mencuri supply-nya itu gitu. Jadi itu sih lebih ke cerita gimana si Artyom ini, karakter kita ini melihat dunianya. Jadi tergantung aksi itu gimana ya? Si tokohnya itu ya. Aksi kita itu kan dikasih pilihan ya. Aksi kita itu mereflek ke akhirnya. Jadi bisa gimana itu? Kalau di game sih mendeskripsikannya itu kayak ada pilihan moral gitu. Jadi kayak kita nentuin sendiri nih mau gimana nih alur ceritanya gitu ya. Ya gue pernah dengar sih. Kayak Harvest Moon zaman Mas Arif lah. Kayak Harvest Moon gitu ya. Iya. Kayak apa namanya Harvest Moon kan milih nih, lu mau nanem apa namanya wortel apa enggak gitu ya. Gitu gak sih? Gimana ya? Jadi misalnya kayak kita dihianatin gitu. Terus ya kita milih mau balas dendam atau enggak gitu. Iya mau milih gitu ya. Kita ibaratnya di situ ya. Oh berarti kayak diceritain si Mark Zuckerberg tuh mau bikin metaverse. Kan apa namanya dia masuk di dunia virtual gitu ya. Terus akhirnya dia memilih tapi kan jati diri dia sendiri, tapi ini kan masih dikasih panduan gitu ya. Mau milih lu mau balas atau enggak gitu kan. Oke, seru sih. Kalau menurut lu pengalaman gimana San? Main-main game kayak gitu tuh. Ada nilai-nilainya sih yang lu dapetin atau cuman senang-senang aja lu? Kalau aku kan punya pengalaman beda ya gamenya dengan yang dilakukan Dani selama ini. Kalau game aku sih lebih yang slow gitu, lebih nyantai gitu. Jadi kita ada story-nya juga, ada berlandaskan sejarahnya masing-masing juga. Tapi memang game aku lebih kepada membentuk peradaban sehingga waktu yang dibutuhkan itu lebih lama, lebih nyantai. Jadi nggak terlalu menuntut skill sih sebenarnya. Iya. Tapi masih ada benang merahnya sih. Masih ada benang merah. Kayak misalkan lu kan bangun dari awal tuh peradaban zaman apa namanya megalitikum gitu-gitu ya. Iya nggak sih? Di zaman megalitikum, Romawi, banyak latar sih sebenarnya. Akhirnya jadi ini nggak sih kayak ke era sekarang gitu kan? Maksudnya kayak Dani ini kan sampai Perang Dunia 3 nih ceritanya. Kalau lu sampai mana tahapannya? Kalau gamenya itu? Sampai sekarang sih aku mainin masih belum ketemu tanda akan tamat ya. Apa nggak ada tamatnya tuh? Enggak, ini kan gamenya open world gitu ya. Jadi kita masih bisa berkembang sampai batas developer membatasi sih. Oke. Itu sih emang sengaja kayaknya emang buat menghabisin kuota itu. Iya bener emang. Ya, kalau ini kan Dani kan survival dan ya gue pernah sih nyoba-nyoba kayak Counter Strike gitu ya. Kalau itu FPS itu sih. FPS ya. Anjir, gue udah jauh banget pengetahuan gue, kalah. Tapi ngomong-ngomong soal game tadi tuh, industri game kita tuh masih bisa bersaing nggak sih sama industri game-game apa namanya luar negeri gitu? Kalau menurut Dani gimana? Menurut saya masih bisa, sebenarnya banyak banget sih yang bisa implementasikan di game itu. Ya, kalau misalnya di luar kan biasanya yang umum tuh Perang Dunia 2 kan, atau sebenarnya budaya atau kultur negara sendiri gitu. Misalnya ada yang tahu game ini nggak, The Witcher. The Witcher. Witcher itu kan berdasarkan, jadi kan direktur itu orang Poland. Jadi soal kebudayaan Poland, gitu gimana, terus folklore Polandia gitu. Oh gitu ya. Dan, berarti dan itu laris banget gamenya. Oke. Berarti Indonesia belum bikin gamenya tuh belum kayak ini ya? Ada sih mas. Ada ya? Apa? Ada sih, terakhir itu yang horor ada bukan?
yang horor juga, Yang anak SMA kan? yang berlatar belakang SMA itu. Apa sih judulnya? Sama Lupa ada gua. juga yang baru ini MMORPG basisnya, open world juga. Cuman aku lupa deh namanya. Baru close beta sih bulan oke. kemarin kalau nggak salah. Berarti memang peradaban industri kita ke gamenya udah bagus lah ya. Maksudnya sudah mengadopsi cerita-cerita apa namanya di Indonesia itu sendiri gitu. Atau belum sih kalau menurut lu kalian berdua? Sudah mulai dikenal sih. Ya memang yang paling fenomenal game horror yang berlatar belakang SMA itu. Apa sih lupa gue namanya. Tapi Iya, kita anak SMA tuh. sudah mulai ke tahap itu sih Mas. Iya. Memang kurangnya itu bahkan kita player Indo sendiri masih kurang familiar gitu. Ada beberapa developer Indo ternyata mengembangkan gitu sih. Oke, berarti memang masih inilah ya tahap proses maju lah game kita ya. Tapi ngomong-ngomong soal apa namanya hobi ngegame ya. Tadi si Dani kan apa hobinya juga baca juga gitu. Kira-kira senangnya baca buku apa? Hal-hal apa gitu? Oh, kalau untuk sekarang sih umum aja, tapi biasanya non fiksi sih. Oh, non fiksi kayak gimana tuh? Ya sekarang juga baca buku sosial gitu. Hmm. Cuman kalau dari game itu biasanya sih sejarah. Oke, berarti memang ini ya senang baca ilmu sosial gitu. Tapi kan kuliahnya di mana sih? Sebenarnya di UTM. UTM, teknik ya? Teknik Di teknik apa? mesin. Oh, teknik mesin. Tapi kan gapnya jauh gitu loh. Lu kan senang baca ilmu sosial dan lain-lain. Oh, awalnya gini, Gimana tuh? Saya main game namanya War Thunder. War Thunder. Jadi Itu gimana tuh? Itu game gimana ya? Jadi kayak perang, cuman nggak ada orang, itu cuma tank sama pesawat doang. Tank, pesawat, dan kapal. Jadi cuma difokusin ke kendaraan doang gitu. Oh, kayak simulator gitu ya? Iya. Simulator tank, pesawat gitu ya? Terus? Nah, terus kan itu dia gimana kan, game tuh ada yang dia apa decisionnya tuh ke arcade tuh yang lebih gimana ya, lebih ke game lah gitu, lebih ke fantasi, jadi nggak sesuai realitas gitu. Kalau War Thunder itu dia tuh lumayan sukses karena ini juga sih sebenarnya, karena dia karena apa appeal untuk banyak orang. Jadi itu dia ada 3 mode. Apa aja itu mode? Yang arcade tuh itu benar-benar kayak kalau tank di dunia asing nggak bakal kayak gitu. Iya. Apa turretnya, muternya tuh cepet gitu. Terus apa orang krunya bisa hidup lagi gitu lah. Ada yang realistik, ada yang simulator. Kalau simulator tuh benar-benar kayak duel gitu ya. Harus apa benar-benar naikin tank gitu ya. Dan itu nggak bisa ngeliat dari luar, harus di dalam. Iya. Kalau gue sih pengalaman apa main game simulator bus. Bus simulator. Iya. Masih mainin sih itu. Itu ya. Bete kan lurus terus gitu sampai nggak tahu sampai kapan selesainya itu. Pasang lagu Wali sih. Iya, terus lagu-lagunya dangdut semua kan. Jadi bisnya bis Pantura gitu loh. Jadi isinya dangdut terus. Kalau lu main ini nggak San? Tadi yang simulator gitu. Iya, masih main sih bus simulator. Aku ada nih mod buat bus. Ini, bus mana? Padang gitu ya, ALS gitu. Sevianti mungkin. PONS, kalau Mas mau silakan minta aja sih. Ya nanti gue mintalah buat naruh di laptop gue. Soalnya sepi banget nggak ada game. Oh ya, nih kembali lagi nih. Iksan, tadi kan lu nyebut ini ya apa namanya sibuk di kerjaan jadi peneliti gitu di IPC gitu. Ada kaitannya nggak sih kayak ini kan hobinya Dani jelas gitu. Maksudnya ada kaitannya gitu sama gamenya gitu. Kalau lu ada kaitannya nggak? Oh pasti nggak ada sih Mas. Aku akan bilang dengan bangga pasti nggak ada sih. Tapi kan lu anak hukum gitu. Berkaitan nggak sih misalkan lu main ini apa namanya Clash of Clans, lu ngatur kayak ada peraturannya gitu? Di game sekarang ada sih. Ada ya? Kita kan bangun komunitas, kita bangun satu server, kita punya rules sendiri. Berarti rules-nya di era kerajaan gitu ya, misalkan rules antar pemain sih. Gitu. Kalau ada maling dihukum atau gimana gitu ya. Iya. Kalau ada yang ngasal-ngasal nyerang, ngasal-ngasal ngancur-ngancurin kastil, itu ada hukuman sendiri. Oke, seru sih. Tapi apa namanya berkaitan dengan folklore ya tadi ya. Itu kan nilai sastranya tinggi banget tuh.
Maksudnya aku nggak begitu paham banget gitu ya cerita-cerita rakyat dan lain-lain. Tapi kalau soal apa namanya di game ini tadi yang di Perang Dunia 3 dan lain-lain itu, kalau menurut Dani itu realistis banget nggak sih sama apa namanya kejadian sekarang menurut Dani gitu dengan peralatan yang begitu canggih, udah ada nuklir dan lain-lain gitu. Kan itu kayak cerita fiktif yang apa namanya mungkin bisa terjadi gitu ke depannya gitu. Menurut Dani hal-hal kayak gitu tuh akan terjadi nggak sih di dunia kita gitu? Kalau yang game Metro tadi sih, itu bisa jadi sih. Bisa jadi. Soalnya memang dari awal novelnya juga kan emang berbasis apa what if gitu kan. Kalau misalnya terjadi, jadi kan Perang Dunia 3 itu sebenarnya 2013 gitu. Kalau cerita itu 2013. Oke. Terus apa sih yang memicu jadinya Perang Dunia 3 tuh yang di apa namanya di gamenya itu? Pemicunya apa? Kalau itu sih cuma di kalau di game itu kan dirangkum ya. Dirangkum. Soalnya dia kan sebenarnya daya jualnya itu realistisnya, jadi gun apanya itu semuanya realistis gitu. Terus survivalnya kan jadi tekanannya gitu. Jadi kan si Uni Soviet itu kan ceritanya nih masih ada ya. Terus itu perangnya sama Amerika gitu. Iya. Terus dia ngerebutin apa mereka berdua tuh? Kekuasaannya sama kayak apa namanya? Tujuan itu sama kayak Perang Dunia 2 ya, gitu ya. Kayak Perang Dunia 2 kan gue main Call of Duty ya. Pernah tuh Call of Duty keren. Pernah kan lu main pernah. Call of Duty? Yang Perang Dunia 2 terus yang endingnya tuh lu tahu nggak? Yang ada zombie. Tahu nggak? Yang Perang Dunia 2 belum nyampe deh. Belum nyampe. Itu absurd banget serius. Apa namanya? Di game Call of Duty yang Perang Dunia 2. Jadi apa namanya? Uni Soviet perang sama Amerika. Nah, itu si endingnya ini tiba-tiba udah selesai nih ngancurin si Uni Soviet, terus ujung-ujungnya kita di tempat zombie gitu loh. Nah, itu yang bikin gua absurd gitu, Mas. Ini apa sih gamenya, Mas? Ujung-ujungnya gitu. Mungkin itu kali apa? Senjata biologis kali. Jadi itu mutasi, bukan zombinya sebagai Iya. Iya, jadi itu nggak tahu sih ceritanya, gue lihat di artikel di Google dan lain-lain gitu. Dan di Call of Duty-nya di website resminya tuh nggak ada kejelasan ini orang kena senjata biologis atau apa gitu. Mungkin kita nyimpulin sendiri gitu. Di game ini nyimpulin sendiri nggak? Di Metro ini maksudnya. Itu sih pokoknya itu ya kayaknya itu cuma sebagai backstory doang kan. Tadi kan apa story-nya tuh cuma berkisar di karakter kita gitu. Gimana dia survival gitu, terus berinteraksi sama orang gitu. Kalau untuk Perang Dunia udah dianggap selesai gitu kan. Jadi apa pemerintahnya aja udah nggak ada gitu. Jadi kayak survival masing-masing. Iya. Terus apa namanya dari situ ada series-seriesnya nggak sih? Misalnya kayak Call of Duty itu kan ada 1, 2, 3. Terus kalau yang ini ada nggak? Kalau Call of Duty kan nggak nyambung ya? Iya nggak nyambung sih. Itu kan biasanya dia itu kan campaign ya di campaignnya kan? Single player terus atau ada multiplayernya. Gitu. Kalau yang Metro ini kan dia cuma full single player. Nggak multiplayer. Jadi memang beda lah ya. Kalau Call of Duty kan memang yang contoh gua main yang Perang Dunia 2 tuh, terus tiba-tiba ada Modern Warfare ya. Gua lupa mulu. Terus ada lagi nanti ke depan katanya Perang Dunia juga katanya. Tapi nggak tahu katanya rilisnya kapan gitu. Kalau Iksan selain main game Clash of Clans, main game lain nggak? Kayak misalkan GTA atau apa gitu? Nggak pernah mainin lagi sih kalau kayak GTA dan lain-lain. Ya selain game yang berbasis kerajaan sih masih main ini ya, game-games jangan lu mainnya online Mobile Legends kayak lagi. PUBG gitu loh. Masih main. Battle Royale gitu masih main. Battle Royale apa? Sesekali kan dengan teman-teman rame-rame PUBG PUBG, gitu. yes, PUBG.
Oke, oke. Tapi kalau misalkan game PUBG itu kan nggak tahu ya, maksudnya dia hanya kayak kompetisi aja ya, nggak ada cerita-cerita. E-sportnya mati nggak sih atau masih? Masih jalan sih. E-sport. E-sportnya masih jalan. Oke. Ngomong-ngomong soal e-sport gitu ya, Indonesia udah diperhitungkan belum sih di level dunia gitu? Oh, kan kalau e-sport itu kan lebih gimana ya? Nggak sebenarnya lebih gimana ya? Lebih ke per tim sih, nggak per negara gitu. Cuman kalau player Indonesia sendiri sih, aku ngerti di Valorant ya. Itu udah banyak yang diambil sama tim-tim luar gitu. Oh, Valorant sih. Oke, Valorant. Valorant itu apa? Nama game. Game juga. Oh, nama game juga. Battle Royale lebih. Oh, Lebih kayak iya. Kalau aku sih ngikutin sih Mas. Kalau e-sport ya. Dulu waktu SMA juga pernah bikin tuh Dota. Nah, sampai sekarang nih untuk di level Dota sendiri memang Indo masih kewalahan. Kalau kata teman-teman yang masih aktif tuh kita masih pesakitan gitu. Nah, maka banyak tuh beberapa nama dulu yang sempat backend di Dota, kemudian muter ke Mobile Legend. Tapi kalau ngomong-ngomong soal e-sport tadi ya, klub yang kan kayak gitu ada klubnya ya, maksudnya ada klubnya. Tim ya maksud gua tim. Nah, karena nggak mewakili negara, misalkan tim yang misalkan isinya orang Indonesia tuh rata-rata apa aja tuh, yang tim keren gitu. Ya kalau Dota sih dari dulu sampai sekarang itu masih kenamaan sih bom e-sport ya. Cuman kalau di Mobile Legends tuh cukup banyak ya, ada RRQ, EVOS, ya gue pernah kenal EVOS, RRQ ya, Bigetron, dan PUBG kan juga ada kayak gitu ya. Oke. Tapi yang paling berprestasi siapa tuh? Gue nggak pernah. Banyak indikator sih Mas. Kalau di gamenya PUBG misalkan. PUBG sih yang sampai saat ini yang masih rutin aku lihat ya, itu Bigetron sih. Bigetron. Aku fans juga sih sebenarnya. Tapi kalau e-sport kayak gitu ada yang fans nggak sih? Maksudnya supporter gitu? Oh ada Mas, aku Mas. Ada ya? Itu memang banyak gitu, maksudnya penontonnya kayak nonton bola gitu. Kalau Dani gimana sih? Kalau waktu itu sih aku pernah baca, kalau nggak salah berita apa. Mas tahu Super Bowl nggak? Yang di Amerika itu. Oh iya. Itu kan acara olahraga gede itu ya. Cuman sejak tahun berapa itu kalau misalnya e-sport liga-liga e-sport dikumpulin tuh penontonnya justru lebih banyak dari Super Bowl itu. Jadi sebenarnya udah besar ini. Oh berarti memang ini banget ya, maksudnya jadi cari cuan baru lah ya bagi tim-tim. Pantes aja kayak timnya siapa namanya, Reza Arab ya. Oh iya. Timnya Reza Arab, Raffi Ahmad, dia bikin tim ya? Iya, udah mulai masuk kan. Terus Dewa United juga tuh, itu juga bikin tim game juga tuh. Tapi kalau kayak gitu pemain-pemain game di tim-tim kayak gitu digaji nggak sih? Maksudnya dibayar nggak sih? Atau hanya pas main aja gitu dibayarnya? Dikontrak gitu, pas main aja gitu. Kalau menurut Dani, kalau dapat info nggak? Aku tuh di kontrak per bulan sih itu nggak bulan ya? Nggak pas main doang. Oh oke. Selama masih dikontrak sama tim itu masih ini ya dibayar lah ya sama timnya. Kita udah cukup maju sih Mas kalau buat gitu. Oh, udah kayak ya? ngekontrak pemain bola sendiri sih. Oh. Iya. Jadi kadang-kadang dari tim satu bisa transfer. Pinjem nggak gitu, nggak transfer. Oh anjir, berarti udah kayak ini ya, apa namanya, bola-bola banget ya? Iya, kalau e-sport di Indo sih, kita kalau player ya, itu udah ada wadahnya sendiri sih emang. Oh iya, kayak misalkan nih RRQ nih, beli pemain asing, itu bisa berarti? Atau gimana? Nggak tahu ya. Nggak ada ya? Atau hanya lokalan semua tuh RRQ? Nggak tahu deh, tapi kalau pengalaman sih, beberapa pemain Dota Indo ya, seperti In Your Dream itu kan cukup terkenal ya. Nah, itu udah manggung nih, udah gabung beberapa tim gede di luar gitu. Oh malah kita yang nyuplai ke sana ya? Iya, beberapa player kita tuh udah bisa ke tahap yang lebih kompetitif sih. I see. Seru. Oke, itu sih menurut gua apa namanya mindset ya mungkin karena generasi ya, gap generasi ya.
kan banyak tuh yang orang-orang tua ngelihat anak-anaknya main game tuh apa ya, merusak apa namanya pola waktunya dia untuk sekolah dan lain-lain gitu. Ternyata di sisi lain nih ya, kalau tadi ceritanya Iksan Dani tuh malah bikin ini apa namanya berprestasi gitu. Bahkan ada yang apa kalau ditekunin bener bisa dapat duit berapa juta tuh kayak gitu. Ya. Dolar kan ini. Dolar. Dolar sih mainnya. Berapa kalau di kurs rupiahin berapa tuh? Tergantung liganya, makin tinggi kan makin Beda-beda sih Mas. Oh, bisa nyampe ini nggak sih se-eman gitu? 2M? Bisa kali ya? Bisa ya? Per tim atau per anak? Per tim sih. Per tim ya? Tuh. Jadi nggak hanya ngabisin kuota, tapi ternyata bisa ngasilin duit ya. Kalau benar-benar di ini ya, apa namanya? Diseriusin ya. Kayak apa namanya? Jadi apa namanya? Video game di YouTube gitu-gitu, dia dapat duit nggak sih kayak streamer gitu? Kan kalau gini, kalau game itu kan ya kayak gimana ya? Kayak kan sebenarnya kalau misalnya kita kayak ngebajak film nih, misalnya kerekam ya, terus kita upload di YouTube kan itu kan copyright kan. Tapi kalau game tuh biasanya perusahaan tuh ada, nggak semua perusahaan sih, apa kayak ada polisi gitu, jadi kita boleh main kalau kita udah beli gitu. Jadi itu kan promosi kan. Jadi gimana ya? Kalau film kan kalau misalnya dibajak gitu, udah tahu spoilernya kan orang nggak bakal beli. Tapi kalau game, kalau misalnya dikasih lihat ini meskipun single player gitu, mainnya kayak gimana gitu, orang masih beli, malah lebih banyak gitu, audiensnya malah meluas gitu. Jadi popularitas game tuh lebih gede karena itu salah satunya. Iya, hampir mirip sama film. Salah satunya juga kayak misalkan nggak bosen, tiba-tiba gue pengen main game zaman dulu gitu. Terus akhirnya main gitu kan, beda kayak stand up komedi ya, nonton video orang lucu gitu, bosen basi ini udah lalu gitu, nggak bikin kita ketawa. Tapi kalau game ini kan akan abadi sih menurut gua. Menurut lu ya nggak sih? Iya. Menurut lu gimana San? Tiap Abadi game ada sih, masanya sih. Masa sih? Menurut gua tiap game ada masanya sih. Oh iya, gimana tuh? Kan aku aktif game itu dari SD ya. Nah, sampai sekarang tuh kerasa nih. Dulu dari zaman SD sampai SMA itu familiar banget tuh dengan warnet. Malah cita-cita jadi admin warnet kan. Terus pas masuk kuliah, game sudah mulai diekspor ke handphone dalam format lebih kecil dan sebagainya. Game ada masanya, tapi dia akan abadi selalu sih di dalam hati para penggemar. Maksud gua abadinya adalah kenangannya sih, bro. Pasti lah. Iya nggak sih? Ya maksudnya gini loh, dulu kan gua main game GTA gitu, sampai sekarang tuh GTA San Andreas tuh udah kayak paling legend banget gitu. Cheat anti polisi masih hafal kan ya? masih hafal gitu, tapi bulat kiri kalau menambah armor gitu gua udah nggak inget lagi tuh nge-cheat kayak gitu. Tapi menurut gua adalah kenangan dari main game itu sih yang seru gitu. Terus ditambah lagi juga dapat apa namanya kayak lu ini kan game-game kita kan rata-rata bahasa Inggris gitu ya. Kayak kita belajar bahasa Inggris nggak sih? Kalau menurut gue sih kayak gue jadi sedikit-sedikit gue tahu kosakata bahasa Inggris gitu. Kalau menurut lu gimana Dan? Menurut gue malah gue ngerasa lebih sebagian besar improvement gue di bahasa Inggris itu lebih dari game sih. Justru malah dari game kan? Hampir gimana ya? Maksudnya gue jadi lebih paham gitu cara. Lebih ngebantu sih. Lebih ngebantu ya. Tapi salah satu game yang paling ngebantu banget apa nih? Kalau bahasa Inggris tuh rata-rata. Apa ya? Salah satu atau dua game lah yang menurut lu ini banget gitu. Karena kalau gue sih nggak stay gitu main 1-2 game. Okay. Makanya itu. Kebetulan sih. Jadi kayak nambah kosakata banget ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang gamenya Indonesia itu dia juga pakai bahasa Inggris ya? Nggak pakai bahasa Indonesia ya? Tergantung permintaan sih Mas. Seingatku sih baca artikel terakhir itu waktu open beta mereka itu storyline dia itu pakai bahasa Indonesia. Oke. Gue jadi ingat gamenya Indonesia yang SMA itu sekarang Dreadout ya? Dreadout. Iya itu seru banget, maksudnya cerita dia di SMA terus ada pembunuhan gitu-gitu ya. Nah terus akhirnya dia mengungkap investigasi dan lain-lain. Tapi
kalau di game apa namanya lain yang berkaitan dengan investigasi gitu, nyari-nyari clue gitu, ada nggak sih yang menarik? Misalkan di game luar negeri gitu? Apa ya? Nggak familiar. Biar jadi referensi gue sih main game. Gak terlalu juga sih aku. Enggak ya? Nggak menarik kali ya? Atau gimana sih? Tiap Kalau orang gue beda sih ini menarik sih, sih, Mas. Beda apa ya? Jangan ngomong beda generasi. Bukan, beda ini, beda ini apa ya namanya ya? Apa? Beda kesukaan masing-masing. Ya beda genrenya sih. Iya. genre. Oke. Seru sih kalau ngomongin game nggak akan habisnya. Tapi nih Pak, sebagai penutup nih di obrolan kita apa namanya sekarang nih, kira-kira untuk anak-anak ya seusia lulus semua nih, harapannya apa sih untuk game Indonesia gitu ke depan? Menurut Iksan dulu deh. Kalau aku ya, memang sih aku pribadi sih masih berharap industri game itu akan terus berkembang ya, apalagi dari developer Indo. Aku sih selalu ngikutin artikel-artikel, apalagi waktu mereka open beta itu, aku cobain sendiri gitu kan. Nah, harapannya sih buat teman-teman yang juga player membawa bendera Indo di game manapun itu bisa lebih ramah sih. Lebih ramah. Karena di beberapa game sendiri itu player Indonesia itu capnya agak negatif sih. Kenapa tuh negatifnya? Karena toxic sih, bener toxic. Toxic gimana tuh? Seru tuh. Gimana? Toxicnya gimana? Ya kalau pengalaman ya di Dota ya, kan kita open chat kan. Nah, kalau tim udah kalah tuh dikata-katain gitu. Oh, ya, gue pernah tuh main game. Tapi itu nggak semua player Indo. Cuman harapannya memang player Indo di game manapun untuk hindarin si kata-kata toxic yang kayak gitu. Iya. Kata-kata yang nggak bagus lah ya. Iya. Iya. Nah itu sih emang jadi apa namanya pembelajaran juga sih buat temen-temen kalau main game tuh sebisa mungkin ya jaga apa namanya etikanya lah, maksudnya ya lu nyari hiburan tapi jangan ngata-ngatain orang yang kayak misalkan bawa-bawa sara ya, suku agama ras gitu, kadang ada tuh dikatain item lah apalah gitu. Nah itu menurut gua sih bener sih kata Iksan dan Dani ya, toxic, tapi itu bisa dihindarin kok, maksudnya lu bisa menikmati game tanpa lu ngeluarin kata-kata yang gak bagus. Kalau menurut lu Dan, harapannya nih sama apa game Indonesia secara keseluruhan? Kalau yang gue ngerasa Indonesia masih kalah tuh ini di marketingnya sih. Oh marketingnya, ya. Gimana ya? Kan biasanya kalau game Indonesia itu self publish ya. Oke. Dan gimana kalau mau bilang ketinggal sih gue juga nggak tahu sih. Kayak gimana ya? Kalau kan game tuh ada yang apa namanya, kita semakin zaman tuh grafiknya makin bagus kan. Ya benar. Ada yang game yang stay di kayak gitu aja, kayak indie game gitu. Indie yang ibaratnya independen banget ya, maksudnya nggak terlibat label gitu ya. Yang maksudnya indie tuh kayak grafiknya gitu aja gitu. Jadi dia ingin beda dari yang lainnya gitu ya. Ya itu kayak genre sendiri. Terus jadi kayak gimana ya? Kalau Indonesia kan development itu kan biayanya banyak kan, kayak film aja gitu. Game itu juga sama mahal gitu. Kan biasanya kalau misalnya ada publisher yang ingin support gitu kan, jadi mereka mendanai gitu dan segala macamnya, itu bisa lebih cepat developmentnya gitu. Kan bikin game juga nggak cepat. Kalau game yang pengen bener-bener polish gitu ya, bisa 4 tahunan, 5 tahunan gitu kalau bikin game gede. Tapi kalau investor game itu ada nggak sih? Maksudnya dibiayain gitu, investor gitu, San? Ada nggak, San? Kurang tahu sih, Mas. Nggak ada ya? Kurang tahu sih itu. Kurang tahu atau nggak kurang paham atau gimana nih? Nggak ada yang biayain juga sih sebenarnya. Oh ya pantes. Berarti selain marketing nggak ada yang biayain juga ya buat developer game ya? Biasanya biayain pernah jadinya. Oh, ngocek sendiri, duit sendiri gitu ya? Oh pantes nggak maju-maju. Kan kalau developer yang biasanya misalnya EA kan publisher. Tahu EA kan? EA Sport. Main PES kan? Arts.
Electric Arts. Iya, tahu. Ubisoft sama Ubisoft. Ubisoft tahu gua, walaupun dikit-dikit gitu loh. Rockstar. Rockstar tahu GTA kan? GTA. Terus iya benar. Nah. Itu kan ya mereka ada yang bikin game sendiri jadi apa? Labelnya ya. Studio developer sendiri. Ada yang dia ngambil mempekerjakan studio sendiri lain gitu. Oke. Jadi kalau itu kan di store didanain kan. Oke. Jadi biar developernya itu lancar gitu. Kalau kita kan kayak masih aduh kayak idealisme awal-awalnya ide gitu kan ngobrol ketemu ide besar nggak ada uang gitu. Ya ujung-ujungnya nggak ada duit sih emang untuk developer game gitu. Tapi ini bisa jadi catatan tersendiri sih menurut gua buat kementerian apa sih kalau di Indonesia? Kalau IESPA itu di bawah ini sih Kementerian yang Sandiaga Uno ya? Enggak, informatika dia. Kominfo. Sandiaga kok Kominfo? Iya, IESPA yang wadah player itu playernya di Kominfo. Nggak di Kementerian Ekonomi Kreatif? Nggak ya? Kementerian Pemuda Olahraga apa sih? Ya Kemenpora. Kemenpora juga. Nah. Karena e-sport udah dianggap sebagai bagian game kan. Dia di bawah Kemenpora. Pernah main di Asian Game ya levelnya? Iya, ada juga tuh beberapa tuh. Iya. Ya maksud gue ini jadi catatan pemerintah deh keseluruhan. Maksudnya developer game kita nih sebenarnya keren-keren gitu. Dan perlu juga perhatian khusus dari pemerintah untuk benar-benar ya diberdayain deh, dikasih kemudahan uang untuk merancang gamenya gitu. Kayak misalkan di UMKM itu kan dapat uang kredit, uang rakyat dan lain-lain. Mungkin stimulus atau skema pembiayaannya kayak gitu, kayaknya game-game kita bakalan maju. Itu sih kalau menurut gua. Dan dari teman gua ini bisa jadi insight buat teman-teman sih terkait dengan game yang ada di Indonesia. Harapannya bisa maju dan tentunya player-player kita yang di dunia ini bisa jadi percontohan juga buat anak-anak muda gitu. Player udah ada, developer game perlu dibenahi. Itu aja sih dari gua di Kolase Konstitusi ini. Kita memang bahasnya yang ringan-ringan aja dulu soal game dan soal cerita-cerita sejarah dan lain-lain itu tadi. Yang menarik adalah terkait dengan game yang tadi ya Dan ya, soal Perang Dunia 3. Itu seru juga, itu bisa juga terjadi gitu di dunia kita, itu bisa jadi catatan buat negara-negara lain. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen anak muda di Kolase Konstitusi. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa.